Shalom Bapak Ibu semua yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya, puji nama Tuhan. Pada saat pagi ini kembali kita bertemu di dalam ibadah minggu. Dan saya percaya kita semua juga yang di rumah jemaat-jemaat Tuhan, kita sama-sama mengikuti ibadah. Dan saat ini kita akan menerima kebenaran firman Allah. Firman Allah pada saat pagi ini kami akan memberikan tema, yaitu ketidaktaatan di dalam melaksanakan perintah akibatnya fatal. Ketidaktaatan di dalam melaksanakan perintah akibatnya fatal. Kita akan buka di dalam pembacaan kita di dalam Kejadian pasal 19 ayat 14 sampai ayat 17. Tetapi saya akan baca di ayat 17 saja yang berbunyi, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Amin. Kata perintah, ketidaktaatan di dalam melaksanakan perintah, kata perintah di sini artinya adalah perkataan yang dimaksud menyuruh melakukan sesuatu atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. Jadi perintah itu sesuatu yang harus dilakukan. Karena jika tidak dilakukan, akibatnya adalah kefatalan yang terjadi. Nah, demikian juga dengan ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan, itu akan mendatangkan musibah, mendatangkan petaka bagi manusia itu sendiri. Contoh lain di dalam Alkitab, selain di dalam Kejadian ini nanti kita akan sama-sama belajar. Contoh lain yang kita dapati akibat ketidaktaatan dari seorang pribadi ini mengakibatkan hal yang fatal dalam kehidupannya, kerugian yang terjadi. Kita lihat pribadi Yunus. Siapa saudara yang tidak kenal dengan pribadi Yunus? Bahkan di sekolah minggu pun kita sudah sering guru-guru sekolah minggu menceritakan kepada anak-anak tentang Yunus. Saat diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk mengingatkan orang-orang Niniwe akan dosa mereka yang besar, tetapi Yunus tidak melakukan perintah itu. Sebaliknya dia pergi ke Tarsis. Akibat ketidaktaatan daripada Yunus ini di dalam melaksanakan perintah Tuhan, dia ditelan oleh ikan yang besar. Dan selama ditelan di dalam ikan yang besar itu selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, akhirnya Yunus pun menyadari bahwa betapa dia telah meninggalkan Tuhan, betapa dia telah mengikuti hatinya, tidak mengikuti perintah Tuhan. Ada akibat yang diterima oleh Yunus tadi. Dan apa? Akhirnya dia menyesali setiap apa yang dia lakukan. Dan atas penentuan Tuhan pun akhirnya Yunus dimuntahkan dari perut ikan. Nah, dalam pembacaan kita pada saat pagi ini di dalam Kejadian pasal 19 ayat 17, mengapa Lot diperintahkan untuk keluar dari kota Sodom? Kalau kita ketahui, kota Sodom adalah daerah yang makmur. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kota Sodom itu bagaikan taman Tuhan. Karena seluruh lembah Yordan itu banyak airnya. Itu dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat 10. Kalau Bapak Ibu mau baca nanti setelah firman, bahwa daerah Sodom itu adalah daerah yang begitu indah, begitu hijau luar biasa, bahkan sejuk kalau dilihat secara kasat mata, bahkan tempatnya yang indah. Tetapi apa yang terjadi di dalam kota Sodom? Di dalam pasal 13 di Kejadian ayat 13 katakan bahwa orang-orang yang ada di kota Sodom itu sangat jahat dan berdosa. Sangat jahat di sini berarti tingkat kejahatan mereka sudah luar biasa jahatnya.
sehingga membuat mata Tuhan mengarahkan pandangan kepada kota Sodom. Tuhan tidak menghendaki dalam kehidupan kota Sodom, kota yang betul-betul dikatakan seperti taman Tuhan ini, ternyata bukan secara rohani. Tempatnya saja yang bagaikan taman Tuhan, kotanya yang terlihat indah, makmur. Tetapi orang yang ada di dalam kota Sodom ini ternyata penuh dengan dosa. Perbuatan mereka penuh dengan kenajisan. Hal ini juga yang membuat Lot yang ada di tengah-tengah kota itu tinggal terus-menerus menderita secara rohani. Kalau kita buka di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 7, Bapak Ibu bisa baca di situ, dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi di sini Tuhan itu juga melihat bahwa bagaimana Lot itu sangat menderita secara rohani. Melihat perbuatan orang-orang yang ada di kota Sodom, melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di kota Sodom, bagaimana kehidupan mereka yang penuh dengan kenajisan. Tapi kalau kita pikir, kenapa Lot tidak mengambil kesempatan ini untuk kembali keluar dari Sodom? Tetapi kenapa dia hanya menderita melihat orang Sodom? Kenapa dia tidak punya inisiatif untuk keluar dari daerah itu, untuk meninggalkan daerah itu? Dengan keadaan yang demikian inilah yang membuat Allah akan memusnahkan kota Sodom bersama dengan orang-orang yang ada pada waktu itu. Untuk itu, Lot diperintahkan oleh malaikat itu di dalam ayat 17, bahwa agar mereka bisa selamat, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh Lot dan keluarganya. Ada 3 perintah yang harus dikerjakan oleh Lot dan keluarganya agar mereka bisa terhindar, agar mereka bisa terselamatkan dari murka Tuhan pada waktu itu. Kita akan melihat bagian pertama adalah larilah, selamatkanlah nyawamu. Ini perintah pertama. Perintah yang datang kepada Lot pada waktu itu disuruh lari, selamatkan keluarganya. Dalam ayat 12 dan ayat 13 kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 19, dikatakan bahwa apa? Lot diperintahkan untuk membawa seluruh keluarganya yang ada di Sodom untuk keluar sebelum Sodom dimusnahkan. Jadi bukan Lot saja, tapi disuruh ajak seluruh keluarga yang ada, kerabat-kerabat Lot untuk disuruh keluar dari kota Sodom sebelum Sodom dimusnahkan oleh Allah. Bahkan Lot diperintahkan untuk lari. Artinya apa? Melangkah dengan kecepatan tinggi untuk menyelamatkan nyawa. Jadi bukan santai, tapi disuruh lari agar mereka terhindar. Ini artinya apa? Bahwa untuk bisa terselamatkan dari penghukuman kota Sodom, Lot harus gigih dalam perjuangannya. Bersama dengan keluarga, Lot harus benar-benar berjuang untuk menyelamatkan diri. Karena sudah mendengar perintah itu. Seharusnya tidak ada lagi kata lelah, berhenti, menyerah dalam menyelamatkan diri karena waktunya sudah mendesak. Hal ini yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepada Lot. Agar Lot mau berjuang secepatnya, lari menyelamatkan bersama dengan keluarga-keluarganya pada waktu itu. Kehidupan saya dan saudara pun seperti itu. Di dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala keinginannya, yang penuh dengan segala kejahatannya, kita disuruh untuk berjuang. Kita disuruh untuk menyelamatkan diri dengan cara kita berjuang yang kuat. Kita disuruh untuk benar-benar gigih dalam perjuangan kita untuk mempertahankan iman ini. Bukan untuk berjalan dengan tenang, bukan untuk kita santai, tetapi kita harus ada perjuangan
sehingga kita terselamatkan pada hari Tuhan datang nanti. Ini yang terjadi dalam kehidupan Lot. Diperintahkan untuk lari, selamatkan nyawanya. Dan yang kedua, apa perintah Lot malaikat Tuhan kepada Lot? Yang kedua adalah jangan menoleh ke belakang. Saat seseorang, kalau kita ketahui ya, saat seseorang itu berlari untuk menyelamatkan diri agar bisa sampai dengan tepat di tempat tujuan, orang tersebut tidak boleh menoleh ke belakang. Kita perhatikan saat seseorang ingin berlari dengan cepat dan sampai di tujuan dengan tepat, dia nggak boleh noleh ke kiri, noleh ke kanan, atau noleh ke belakang. Tidak boleh. Kenapa seperti itu? Supaya dia berkonsentrasi penuh dalam berlari itu, sehingga dia boleh sampai pada tujuannya dengan tepat. Ini juga yang diperintahkan malaikat Tuhan kepada Lot dan keluarganya. Lot dan keluarganya diingatkan untuk tidak boleh menoleh ke belakang saat mereka berlari menyelamatkan diri. Tidak boleh lagi merindukan Sodom. Ini kalau diartikan, mereka benar-benar harus keluar, tinggalkan Sodom. Tidak boleh melihat apapun yang ada di belakang mereka. Seperti yang dialami, kalau kita melihat contoh yang sering saya ungkapkan, seperti juga hal ini sama yang dialami oleh bangsa Israel. Saat dibawa Musa keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, bangsa Israel itu gak rela meninggalkan Mesir. Mereka sering mengingat-ingat Mesir, di mana makanan yang enak, di mana kehidupan mereka yang puas. Walaupun saat itu bangsa Israel hidup dalam keadaan diperbudak oleh orang Mesir, tetapi mereka sungguh puas dengan keberadaan yang ada di Mesir. Dikatakan lagi mereka lebih baik memilih mati di padang gurun menghadapi duduk menghadapi kuali besar. Itu dikatakan di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3, dan juga Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai ayat 12. Bayangkan saudara, orang Israel lebih memilih mati di Mesir, duduk di depan kuali yang besar, makan sampai kenyang. Ini menggambarkan bahwa apa? Orang Israel lebih memilih memuaskan keinginan daging mereka. Lebih memilih untuk memuaskan kesenangan hawa nafsu mereka. Dan pada saat itu juga mereka lebih memilih bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ini menggambarkan bahwa pikiran orang Israel, bangsa Israel pada waktu itu, mereka masih memikirkan Mesir. Walaupun sudah dibawa oleh Musa, dituntun oleh Musa, dan dalam perjalanan mereka mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam perjalanan saat mereka menghadapi kesulitan. Tetapi bangsa Israel masih memiliki pikiran Mesir. Hal ini pun menggambarkan dalam kehidupan kita. Saat kita sudah meninggalkan dunia, saat kita sudah mau hidup di dalam kebenaran firman Allah, jangan kita terikat dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Jangan kita mau tergoda untuk mengecap hal-hal yang sudah kita tinggalkan. Mungkin Bapak Ibu sudah lama meninggalkan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sudah kita tinggalkan. Saat kita berkomitmen, bertobat untuk mengubah hidup, kita tinggalkan. Tetapi jangan kita kecap lagi, jangan kita pikir itu lagi, dan jangan kita ingini itu lagi. Sangat berbeda dengan kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan Filipi pasal 3 ayat 7, dikatakan bahwa Rasul Paulus dalam perjuangannya, saat dia bertemu dengan Tuhan, saat dia bertemu dengan kebenarannya, dia mengarahkan dirinya hanya kepada salib Kristus dan melupakan apa yang ada di belakangnya. Arti katanya apa? Rasul Paulus tidak mau berpaling kepada kehidupannya yang lama. Bahkan apa yang dahulu dia anggap itu keuntungan, tetapi saat dia mengenal kebenaran, semuanya itu dia anggap rugi.
Karena segala sesuatu yang menjadi keuntungannya hanyalah Kristus. Ini yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Dan yang ketiga, kalau kita melihat perintah daripada malaikat itu kepada Lot di dalam ayat 17 dikatakan apa? Jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, tetapi larilah ke pegunungan. Arti katanya apa? Lot tidak boleh memilih tempat pelarian dimanapun juga, baik di lembah Yordan. Karena apa? Lembah Yordan juga akan ditunggang balikan dan akan dijadikan laut mati. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, laut mati itu tidak ada kehidupan, saudara. Tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada di lembah Yordan akan mati semuanya. Karena disebut namanya laut mati. Namanya saja laut mati, berarti tidak ada kehidupan di dalamnya. Tetapi Lot dan keluarganya disuruh lari kemana? Larilah ke pegunungan. Pegunungan itu adalah tempat yang paling aman untuk berlindung. Kalau kita ketahui dalam setiap peperangan apa yang dialami oleh Raja Daud dan setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka disuruh lari ke pegunungan karena pegunungan itu adalah tempat yang aman untuk berlindung. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana respon. Kalau kita akan lihat ya selanjutnya, bagaimana respon Lot dan keluarganya saat menerima perintah itu. Ada 3 di sini juga. Di dalam ayat 14 ya, saya akan bacakan ayat 14 ini. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya saat dia menerima perintah itu dari malaikat Tuhan. Dan kemudian Lot keluar dan menyampaikan, katanya apa? Lalu keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini, tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai orang yang berolok-olok saja. Ini respon yang diterima oleh bakal mantu daripada Lot saat menerima perintah itu yang disampaikan oleh Lot sendiri kepada bakal menantunya. Ini dianggap apa? Sebuah gurauan, sebuah candaan. Kedua bakal menantu daripada Lot berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Lot itu gak serius, cuma main-main. Ini menggambarkan dalam kehidupan bahwa orang yang hidupnya penuh dengan kesenangan dunia, masih dibahagiakan dengan dunia, masih suka menikmati hal-hal yang ada di sekitarnya dengan kepuasan-kepuasan yang ada, itu menganggap segala sesuatu itu hanya sebagai olok-olokan. Padahal itu perintah demi keselamatan, demi kebaikannya. Tetapi dia anggap itu sebagai olok-olokan saja, sebagai candaan saja. Tidak pernah menanggapi setiap peringatan itu dengan serius. Karena mereka meremehkan apa? Meremehkan perintah yang disampaikan, perintah atau peringatan. Mereka remehkan itu. Ini respon daripada bakal mantu daripada Lot. Mereka menganggap perintah yang disampaikan itu hanya candaan, hanya olok-olokan saja. Oh, tidak serius itu. Akhirnya mereka juga santai, tidak melakukan apa-apa. Dan orang yang seperti ini dalam Alkitab, dalam Amsal katakan, di dalam Amsal pasal 13 ayat 13 katakan apa? Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Karena bakal mantu daripada Lot meremehkan perintah yang disampaikan oleh Lot. Lot menyampaikan bahwa larilah, kota ini akan dimusnahkan, akan dibakar. Tetapi karena dia meremehkan perintah itu, akibatnya apa? Bakal mantu daripada Lot tidak terselamatkan dari api yang menghanguskan kota Sodom dan Gomora. Kehidupan saya dan saudara, saat kita meremehkan
perintah kebenaran, kita akan mendapatkan akibat yang fatal. Dan yang kedua, kita lihat responnya apa lagi? Di dalam ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Ketika ia berlambat-lambat, ini Lot juga berlambat-lambat ya saudara. Maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu atau malaikat itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Di sini yang kedua, respon yang dilakukan, respon daripada perintah yang telah diterima oleh Lot dan keluarganya. Respon yang kedua adalah mereka berlambat-lambat atau santai di dalam melakukan perintah. Kalau kita mempelajari mengapa Lot bisa santai dan keluarganya sampai lambat sekali atau santai dalam meresponi perintah dari malaikat itu. Padahal malaikat itu tidak main-main dalam mengingatkan Lot. Tapi kenapa Lot masih bisa santai, masih bisa berlambat-lambat di dalam mengerjakan perintah itu? Padahal dia juga sudah ngotot menyampaikannya kepada bakal menantunya. Karena pribadi Lot sebagai kepala keluarga tidak mampu menjadi berkat bagi bakal mantunya. Ini kita perlu perhatikan. Lot sebagai kepala keluarga di tengah-tengah kota yang penuh dengan kenajisan, yang penuh dengan dosa, tidak bisa jadi berkat. Sehingga setiap kata yang dia sampaikan itu adalah perkataan yang serius, perkataan yang benar-benar untuk keselamatan, tetapi dianggap oleh bakal mantunya adalah sebuah candaan atau olok-olokan saja, gurauan. Ini yang membuat respon daripada mantunya seperti itu. Karena Lot belum bisa memberi dampak bagi bakal mantunya. Dan yang kedua kita lihat apa? Karena Lot dan keluarganya masih belum rela melepaskan segala apa yang mereka miliki di kota Sodom. Sehingga lambat-lambat. Mungkin lambatnya, aduh sayang ya, aku meninggalkan ini, aku meninggalkan. Hatinya, ini hati. Walaupun kaki sudah melangkah, tetapi hati masih tertuju ke belakang. Itu bisa mempengaruhi kehidupannya. Yang tadinya harusnya mereka berlari, tapi mereka berlambat-lambat. Sehingga membuat apa? Sehingga membuat malaikat Tuhan itu menarik tangan Lot bersama istri dan anak-anaknya agar mereka cepat keluar dari kota Sodom. Kita lihat lagi, Lot juga masih mementingkan apa? Kenyamanan dirinya. Mengapa Lot berlambat-lambat dan santai dalam melakukan perintah itu? Karena Lot masih mementingkan kenyamanan dirinya. Saat diperintahkan untuk lari ke pegunungan, kita perhatikan, tetapi ia meminta supaya lari ke kota yang dekat saja. Nggak usah jauh-jauh lah, nanti aku nanti belum sampai sudah datang hukuman atau sebagainya. Aku dekat-dekat aja. Dia pilih di kota yang dekat, yaitu Soar, saudara. Ini menandakan bahwa Lot tidak mau memiliki usaha yang keras. Tidak mau berjuang dalam menyelamatkan diri bersama keluarganya. Dia mau cari nyaman, dia mau memilih sesuai dengan kehendak hatinya saja. Dia takut nggak keburu dalam berlari. Ini yang kedua, berlambat-lambat atau santai di dalam melakukan perintah. Ini respon daripada Lot dan keluarganya. Dan yang ketiga, respon yang diterima Lot dan keluarganya, dia meresponi perintah itu, akhirnya apa yang terjadi? Gagal dalam melakukan perintah. Ini ayat yang ketiga. Bagian yang ketiga, gagal dalam melakukan perintah, kita lihat di dalam ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita menerima perintah yang tujuannya untuk keselamatan kita, tetapi kita meresponinya dengan santai, kita meresponinya dengan tidak punya perjuangan, kita anggap itu hal yang biasa, hal yang suatu candaan, itu mengakibatkan kefatalan. Akhirnya kita tidak bisa melakukan perintah itu, dan akibat dari ketidakmampuan kita,
untuk melakukan perintah itu membuat istri Lot menjadi apa? Tiang garam. Gagal melakukan perintah karena istri Lot menoleh ke belakang. Gagal untuk mengikuti perintah yang telah disampaikan, dan menjadi tiang garam berarti tidak ada gunanya. Kekristenan yang seperti ini adalah kekristenan yang tidak meresponi setiap kebenaran firman Allah. Demikian juga dengan kita diingatkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah mendengar kebenaran firman Allah, yang sudah setiap saat kita hidup, mungkin kita katakan kita sudah hidup di dalam pelayanan. Hari-hari kita, mulai dari kita lahir, kita sudah jadi orang Kristen. Tetapi kita di sini dikatakan bahwa betapa pentingnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita meresponi setiap perintah Tuhan dalam hidup kita. Meresponi perintah Tuhan bukan dengan main-main, tapi meresponi perintah Tuhan dengan serius. Kata serius berarti apa? Jangan main-main, jangan santai, jangan lambat-lambat, jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan hidup yang Tuhan berikan, jangan kita menunda-nunda untuk apa? Bertobat. Lakukan apa saja yang menjadi bagian kita, dan kita terus berjuang untuk memperoleh apa yang kita rindukan, yaitu kehidupan kekal. Jika kita gagal, akibatnya apa? Fatal. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saat pagi ini kebenaran firman Allah datang mengingatkan saya, bukan saudara saja, tetapi saya juga diingatkan bahwa betapa pentingnya kita meresponi setiap perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Meresponi perintah Tuhan, jangan kita anggap setiap perintah, setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita itu hanya bersifat bermain-main. Banyak kekristenan kalau di dalam gereja seriusnya bukan main untuk ibadah. Pujian penyembahan kalau bisa sampai 1 jam 2 jam. Sudah bangga akan hal itu. Tetapi adakah kita meresponi kebenaran firman Allah yang sudah kita dengar, sudah kita baca, yang sudah sering datang dalam kehidupan kita untuk kita lakukan setiap hari? Dengan kita mau responi firman Allah itu dengan hidup kita tidak bermain-main dengan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak kehendaki jangan kita lakukan. Biarlah kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, bahkan kelakuan kita harus sesuai dan sama seperti Kristus. Itu adalah kehidupan dalam perjuangan. Dan kita jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Saat kebenaran firman Allah disampaikan dan hatimu terbuka untuk menerima firman itu, jangan tawar, nanti dulu Tuhan, aku ini kan masih muda. Oh, aku ini nanti aja kalau sudah tua-tua baru aku bertobat. Tidak. Jangan tawar-menawar dengan Tuhan akan hal keselamatanmu. Selagi ada kesempatan hidup yang Tuhan berikan, jangan tunda-tunda untuk bertobat. Jangan tunda-tunda untuk berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Karena saat engkau tunda itu, saat engkau bermain-main, Tuhan datang dalam kehidupanmu secara pribadi, maka tidak ada kesempatan lagi untuk engkau memperbaiki kehidupanmu. Dan akibatnya kita akan terima, yaitu kefatalan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Allah pada saat pagi ini, kesimpulannya kita akan buka di dalam Ibrani pasal 2. Kita akan baca sama-sama ya ayat ini, Ibrani pasal yang kedua. Bersabar sebentar ya. Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga saya akan bacakan, dan Bapak Ibu mohon simak. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan
keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi kesimpulan kebenaran firman Allah pada saat siang hari ini, pagi ini, bahwa teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Sama seperti Lot tadi, saat dia mendengarkan perintah dari malaikat Tuhan, memerintahkan dia untuk keluar dari Sodom, dan ada 3 perintah yang disodorkan, bahwa larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti di lembah Yordan sekalipun, tapi larilah ke pegunungan. Tetapi di sini kita lihat bahwa Lot tidak teliti memperhatikan perintah itu. Dia tidak teliti mendengarkan setiap apa yang diucapkan oleh malaikat itu. Sehingga membuat apa? Karena setiap pelanggaran, ini perhatikan, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 tadi dikatakan, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan itu akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan hukuman. Gitu. Kalau kita perhatikan kembali dalam kehidupan keluarga Lot, bakal mantunya tidak terselamatkan, istrinya menjadi tiang garam, dan selanjutnya kita lihat lagi, kalau saudara membaca di cerita selanjutnya, bagaimana kehidupan Lot bersama dengan anaknya di dalam gua. Itu hal yang sangat mempermalukan nama Tuhan. Dan yang terakhir dalam kesimpulan tadi, jangan menyia-nyiakan, di dalam Ibrani tadi katakan, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sudah kita terima. Jadi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat yang ada, mari jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Keadaan, situasi, kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, bukan berarti kita berhenti berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Kehidupan saya boleh mengalami penderitaan di dunia ini. Kehidupan kita boleh mengalami kesulitan-kesulitan di dunia ini. Mungkin kita menghadapi tantangan-tantangan hidup di dunia ini. Tapi jangan pernah berhenti untuk berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kehidupan yang di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Tetapi kehidupan yang sebenarnya ada di kehidupan kekal, di mana kita akan menikmati yang namanya kesukaan surga, tidak tergantikan oleh keadaan apapun. Saya ajak Bapak Ibu, mari kita bersemangat untuk tetap taat, karena setiap ketaatan kita juga akan memperoleh mahkota kebenaran, mahkota kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa. Puji nama Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Allah sama-sama kita telah dengarkan, tapi lewat kesempatan pada saat pagi ini juga tidak lupa saya sampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Riki ya. Happy birthday Bapak Riki. Panjang umurnya, biarlah segala yang terbaik dari Tuhan menjadi bagian Bapak Riki bersama keluarga, dan tetap berjuang terus untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.